Tutup depan, melindungi bagian depan kompresor dan sebagai dudukan as kompresor. Puli, berfungsi untuk menerima atau meneruskan putaran as truk melalui fan belt. Kemudian di dalam puli terdapat magnet klad. Ini berfungsi untuk menarik plat kopling sehingga plat kopling terhubung dengan puli. As kompresor berfungsi untuk meneruskan putaran dari puli menuju ke drift plate. Drift plate sendiri mempunyai fungsi untuk menggerakkan piston naik turun. Cam rotor terhubung dengan wobble plate. Wobble plate mempunyai 5 piston. Piston berfungsi untuk mengkompresi freon menjadi bertekanan. Valve kompresor. Ini bagian dari valve in jika dibalik adalah X. Rear housing kompresor sebagai penutup belakang yang berhubungan dengan selang hisap dan selang hembus. Sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digitri Satriawan dari kelas TKR 3. Dan saya Muhammad Fadilah dari absen 23 kelas 11 TKR 3. Kami di sini akan menjelaskan tentang kerusakan sistem AC pada mobil Cherry Tiggo. Langkah pertama, kita mendiagnosa atau menganalisis kerusakan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Pemeriksaan secara visual dan aural. Cara pemeriksaan secara visual aural adalah dengan indera penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Data-data yang diperiksa antara lain: 1. Apakah sabuk atau tali kipas longgar? Letak tali kipas berada di sisi kiri. Periksa jika sabuk atau tali kipas longgar atau akan longgar sehingga mengakibatkan usang dan menimbulkan suara. Tapi pada saat ini sabuk atau tali kipas tidak mengalami longgar dan suara yang ditimbulkan berasal dari mesin. Jumlah udara yang ditiupkan tidak mencukupi. Periksa adanya kotoran atau sumbatan di filter. Letak filter adalah di bagian belakang dashboard. Kondisi filter saat ini masih kotor, perlu dibersihkan. Langkah ketiga, suara bising. Mengecek suara bising dekat kompresor. Periksa pemasangan baut, kompresor, dan bracket. Pada mobil ini suara kompresor tidak bising, yang terdengar hanyalah suara dari mesin. Mengecek suara bising di dalam kompresor. Suara bising bisa disebabkan adanya kerusakan di komponen internal. Pada mobil ini suara bising di dalam kompresor tidak ada, namun di dekat kompresor terjadi suara bising di bagian mesin mobil. Langkah kelima, memeriksa sirip kondensor penuh dengan debu atau kotoran. Jika sirip kondensor dipenuhi dengan debu dan kotoran, efisiensi pendingin kondensor bisa menurun drastis.
Maka cuci semua kotoran dan debu dari kondensor. Langkah keenam, memeriksa oli mengotori penghubung atau tidak. Adanya noda oli pada sambungan atau hubungan mengidentifikasinya adanya kebocoran pendingin di tempat itu. Jika ditemukan noda oli, komponen harus dikencangkan kembali atau diganti untuk mencegah kebocoran gas. Tapi pada mobil ini tidak ada oli yang keluar atau kebocoran yang dialami pada sistem saluran oli. Langkah ketujuh, mengecek suara bising di dekat blower dan memutar motor blower ke low mid dan high. Jika suara tidak normal terdengar atau rotasi motor tidak tepat, ganti motor blower. Benda asing yang terjebak di blower juga mengakibatkan suara bising dan pengencangan motor yang tidak tepat, mengakibatkan perputaran yang tidak tepat. Jadi periksa hal itu sebelum ganti motor blower. Tapi pada mobil ini motor blower sangat bagus karena tidak mengalami kerusakan dan tidak adanya kotoran yang tersumbat. Pemeriksaan dengan alat bantu manometer. Pemeriksaan sistem AC dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu manometer, tekanan rendah dan tekanan tinggi. Yang hitam ini adalah tekanan rendah dan yang merah ini adalah tekanan tinggi. Pentingnya pemeriksaan tekanan pada sistem AC dengan memeriksa tekanan zat pendingin. Pasang manometer quick, manometer biru untuk tekanan rendah dan manometer merah untuk tekanan tinggi. Dengan penunjukan manometer kita dapat menyimpulkan gangguan yang terjadi. 1. Sisi tekanan rendah 0,15 sampai 25 MPa, kondisi normalnya. Bila putaran mesin pendingin berjalan normal, nilai ukuran tekanan menunjukkan sisi tekanan tinggi 1,37 sampai dengan 1,57. Jumlah zat pendingin tidak cukup seperti pada manometer pada mobil ini. Gejala tekanan di kedua sisi terjadi rendah, yakni sisi tekanan rendah maupun tinggi. Gelembung bisa dilihat dari gelas periksa. Pendinginan tidak cukup. Penyebab volume zat pendingin terlalu rendah. Gas mengalami kebocoran. Cara memeriksa kebocoran gas dan memperbaikinya. Kedua, isi kembali zat pendingin. Bila zat pendingin berlebihan atau pendinginan di kondensor tidak cukup dingin, ukuran tekanan pada kedua sisi tekanan rendah maupun tinggi menjadi lebih tinggi dari nilai normal yang seharusnya. Gejalanya yaitu tekanan menjadi tinggi di kedua sisi tekanan rendah maupun tinggi. Penyebabnya adalah zat pendingin berlebihan, kondensor pendinginan lemah. Cara memperbaikinya menyesuaikan volume zat pendingin, membersihkan kondensor, memeriksa sistem pendingin kendaraan. Selanjutnya, bila terjadi kelembapan merembes ke dalam sistem perputaran zat pendingin, ukuran tekanan terlihat normal saat pengaturan udara mulai bekerja. Gejalanya normal pada saat pengaturan udara mulai bekerja. Setelah beberapa lama sisi tekanan rendah perlahan menunjukkan kevakuman. Penyebab perembesan kelembapannya. Cara memperbaikinya mengganti dryer atau ganti dengan tuntas refrigeran. Penggantian ini membuat kelembapan hilang dari perputaran.
Selanjutnya, bila zat pendingin gagal bersirkulasi karena adanya sumbatan di jalur perputarannya, ukuran tekanan pada sisi tekanan rendah menunjukkan kevakuman. Gejalanya yaitu pada kasus sumbatan yang total sisi tekanan rendah seketika akan menunjukkan kevakuman. Penyebabnya debu atau kelembapan yang membeku menyumbat katup ekspansi. Cara memperbaikinya, ganti komponen yang menyebabkan tersumbat dan melakukan dengan cermat pembersihan dalam jalur perputaran zat pendinginan. Selanjutnya, bila ada udara merembes ke jalur siklus zat pendingin, ukuran tekanan pada kedua sisi tekanan rendah maupun sisi tekanan tinggi menjadi lebih tinggi dan dari ukuran normalnya. Gejalanya yaitu tekanan menjadi tinggi di kedua sisi tekanan rendah maupun sisi tekanan tinggi. Penyebabnya yaitu perembesan udara. Cara memperbaiki, mengganti zat pendingin dan melakukan pembersihan dengan cermat pada jalur perputaran zat pendingin. Selanjutnya, jika kita mengalami katup ekspansi terbuka terlalu lebar, ukuran tekanan pada sisi tekanan rendah menjadi lebih tinggi dari ukuran normalnya. Gejala ini disebabkan karena tekanan pada sisi tekanan rendah meningkat dan pendinginan menjadi berkurang. Penyebabnya ada kerusakan pada katup ekspansi. Cara memperbaikinya, memeriksa dan memperbaiki kondisi instalasi dari tabung heat sensing. Kesimpulan dari mengidentifikasi mobil Cherry Tube ini adalah dari pengukuran tekanan ini terlihat kondisi tekanan rendah lebih tinggi daripada tekanan rendahnya. Berarti terjadi kerusakan pada kompresor dalam sistem AC mobil ini. Sebaiknya kita mengganti atau memperbaiki kompresor di mobil ini. Penjelasan dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikitri Satriawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Prayuda. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian sistem aliran AC kecepatan 4. Pertama-tama dari terminal ACC ini menuju ke relay, kemudian menuju ke saklar blower nomor 4, kemudian menuju ke massa. Di sini terjadi kemagnetan dari terminal 30 menuju ke relay yang sudah tersambung karena adanya magnet, kemudian menuju ke relay saklar motor blower, dan kemudian menuju ke massa. Di sini motor blower akan berputar atau menyala. Kemudian dari motor blower akan menuju ke switch AC. Dari switch AC akan menuju ke lampu. Dari 5 terminal 58 menuju ke massa dan lampu switch akan menyala. Setelah itu akan menghubung ke ECU melalui sensor atau switch. Dari switch akan tersambung kemudian akan menuju ke massa. Setelah itu ECU akan memberi sinyal kepada terminal 30 dan akan turun menuju relay. Kompresor kemudian menuju ke ECU. Dari ECU ini akan memberi informasi ke terminal 30. Kemudian terminal 30 akan menuju ke relay yang sudah tersambung karena adanya magnet. Kemudian menuju ke massa. Dari massa, kompresor akan menyala atau berputar. Setelah itu, dari terminal IG menuju ke switch temperatur. Ini untuk menghidupkan fan kondensor. Nah, di sini akan menunggu suhu freon mencapai suhu tertentu atau yang dicapai 50 sampai 55 derajat Celcius. Setelah mencapai suhu, akan ke fan motor kondensor dan di sini nanti akan menyala. Sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih.